Pemenang Pilkada Jakarta 2024 masih menunggu hasil resmi rekapitulasi suara yang dilakukan KPU DKI Jakarta. Namun berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei, Pilkada Jakarta 2024 diprediksi akan dimenangkan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Pramono Anung pun telah memberi pernyataan resmi kemenangannya di Pilkada Jakarta. Pramono menyatakan telah mendapat 50,07% suara berdasarkan real count KPU DKI Jakarta. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan masih menunggu hasil penghitungan manual dari KPU Jakarta. Namun, dari penghitungan internal Kimples, Pilkada Jakarta kemungkinan akan berlangsung 2 putaran. Wakil Ketua DPR RI itu juga menyinggung soal partisipasi warga Jakarta yang hanya sekitar 58%, merosot dari Pilkada 2017 sebelumnya yang angkanya mencapai 72%. Sementara itu, KPU DKI Jakarta menegaskan terkait putaran Pilkada Jakarta bergantung pada hasil suara resmi dari KPU. Masyarakat diminta bersabar menunggu hasil resmi. Wahyu menyampaikan pengumuman resmi akan disampaikan paling lambat 16 Desember 2024. Namun pihaknya akan mengusahakan agar hasil Pilkada Jakarta 2024 segera diumumkan. Ada satu hal yang menarik dengan Anies mendukung Pramono data kampanye yang kemarin ya, itu membangunkan macam tidur. Selama ini Pramono itu mengesahkan dia juga dekat sampai Jokowi dan Prabowo, betul ya Mas ya? Ya kan, teleponnya apa gitu. Sekarang belajar lagi dengan adanya Anies. Pada tidurnya itu yang sambil tidur tenang-tenang namanya Jokowi dan Prabowo. Dan ini konsolidasinya cepat. Percayalah, ini konsolidasinya cepat. Jadi saya berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah mendukung Pramono dan Rano karena membangunkan macam tidur, dan ini akan membuat keterbukaan berubah dalam beberapa hari. Aguan ini sudah memberikan penjelasan tentang PIK 2. Cuman percaya nggak ya kita ya? Dan di samping Aguan, ya ada Marwarar Sirait. Kapasitasnya apa Marwarar Sirait di situ dalam konteks PIK 2? Kan tidak ada kalau dia sebagai Menteri Perumahan Rakyat. Apa PIK 2 mau dijadikan perumahan rakyat? Kan tidak, perumahan kayo rayo itu. Coba kita dengar ya. Saya sambil laporan semuanya untuk semuanya. Mungkin banyak yang belum tahu juga. PIK ini kita rancang buat satu itu semua buat umum. Kita tidak eksklusif. Karena apa? Kita bisa buktikan bahwa sekarang PIK dimasuknya hari mau libur itu hampir 1 juta orang tiap hari. Menjelang Lebaran itu dalam 5 hari itu 5 juta orang masuk ke PIK. Sehingga kita siapin, kenapa bisa itu? Karena kita semua siapin yang misalnya pasir putih, apa segala yang lain-lain itu semuanya tidak ada pungut bayaran. Sehingga rakyat datang itu bisa betul-betul bertamasya di sana. Kedua, itu bisa wisatawan yang kita bisa bawa. Terutama yang di PIK di sini Pak, supaya yang ramai juga tahu banyak isu-isu yang tidak benar, bahwa yang di sini hampir 90% lebih itu semuanya ladang ikan, ladang apa, tempat kumuh semuanya. Terus kedua, dia punya untuk yang tinggal yang di sini, kita yang ada kampung, kita relokasi Pak. Kita bukan pembatasan, kita relokasi perumahannya itu sama besar, kita bangun baru di sana semua fasilitas ada masjid ada apa semua ada. Jadi masjid yang direncanakan itu kira-kira 10 hektar ya Pak? Dan kita udah ada satu rencana yang besar, masjidnya itu kita bangun yang masjid kemarin udah kita laporin kepada Pak Presiden juga, masjid ada 10 hektar, kita bangun masjid di sana. Untuk masjidnya 1,5 hektar. Masjidnya 1,5 hektar. Masjidnya sisanya ada ruko, ada makanan Muslim semuanya halal semuanya. Jadi di sana, jadi tempatnya ada di pinggir danau. View-nya luar biasa. Sehingga masjidnya bisa buat orang kawin, bisa buat apa segala fasilitas ada.
Baik Pak Guan. Jadi 1 tahun 2025 ini PIK bangun berapa rumah? PIK bangun targetnya 2025 tahun depan. Untuk PIK. Ya. Untuk bangun itu kira-kira paling sedikit juga sekitar bisa 10.000 rumah. Oke, berarti kerjaan kita lumayan Pak Fahri, ketolong 10.000 ya. Untungnya banyak dong Pak Guan ya. Tentu saja untung baru saya sumbang Pak. Nah, jadi nanti bangun rusunnya buat rakyat lebih banyak lagi ya Pak Guan ya. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Pak Guan ya. Gitu. Pak Yudo juga gitu ya. Halo. Tanpa tahu malu ya, terang-terangan ya. Oh, untungnya banyak dong ya Pak Aguan. Astagfirullah. Dan dia mencoba membangun narasi bahwa nanti akan dibangun masjid yang besar, restoran halal segala macam. Ya iyalah, masyarakat kita mayoritas muslim kok. Tapi kan tidak dibahas bagaimana tentang penggantian lahan tanah di daerah PIK itu. Yang dibeli hanya 30 sampai 50 ribu, kemudian Anda jual berpuluh-puluh kali lipat. Di mana itu penjelasannya? Tidak ada. Tidak ada penjelasannya. Kemudian nanti ini akan direlokasi. Oh, para nelayan ini tuh akan direlokasi ke satu tempat. Relokasinya kemana? Ke pinggir pantai lagi? Ya tidak mungkin, karena pinggir pantai menjadi sasaran mereka untuk dibabat habis. Relokasinya kemana dong? Ya ke arah atas, ke daratan, mungkin ke pegunungan. Bayangkan berapa puluh ribu orang penduduk di sana yang harus berganti profesi. Ada nggak dijelaskan nggak? Nggak ada. Hanya siapkan relokasi aja. Kan dia mau melaut udah nggak bisa, udah ditutup. Dia ganti jadi petani. Ya harus Anda ajarin dulu. Nggak bisa 1 tahun 2 tahun. Jadi pikiran-pikiran sempit, pragmatis seperti ini berbahaya. Kemudian diambil hati umat Islam, akan dibangunkan masjid, makanan halal. Ya Anda jual makanan halal, untungnya ke siapa? Kan ke Anda juga. Iya nggak sih? Nah, triknya bikinin masjid itu. Iya ya. Kita udah mudah nangkep lah ini. Bangun satu masjid yang dirobohin 1000 masjid. Ngeri bener, ngeri ini. Kemudian pemilih-pemilih non-muslim mulai meninggalkan Prabowo karena gimana? Meninggalkan Prabowo karena itu. Materi bang? Ya materi. Oh itu sangat kuat sama dia. Sangat kuat sama dia. Dia kenapa aku bilang sangat kuat? Dia sendiri nggak kutanya, nggak ini. Om udah tahu nggak siapa yang terkaya orang PDI Perjuangan? Nggak ada om yang nandingin aku. Sebut aja sini. Dia ada kebetulan pengusaha di PDI Perjuangan. Nggak lah om, katakan. Apa maksud kau? Nggak, biar om tahu aja gitu. Gitu loh. Dan itu dengan bangganya dicapai. Iya, dengan bangganya. Itu. Jadi saya flashback lagi ke awal 2004 masuk ke DPR. Ya. Bapaknya titipin ke saya, Bang Sabam, untuk ikut membimbing dia. Aku taruhlah dia di sebelah kamarku. Ya. Tahun berapa nih Bang kira-kira? 2004. Awal pertama ya? Iya, DPR pertama. Aku taruhlah dia di sebelah kamarku, biar lebih dekat aku komunikasi dengan dia. Biar aku Nah, waktu itu dia udah ngomong ke saya, Om, ajarin aku dong cari uang. Loh, maksudnya gimana? Om kan gampang cari uang. Terus gimana caranya? Ya Om kenalkanlah sama Dirjen Bea Cukai, sama Dirjen Pajak. Kan Om kenal mereka. Itu printing mind. Iya. Udah memori itu udah tercetak di otak gua. Ini manusia materinya penting sekali. Jangan-jangan dia sumber 8M-nya nih, aguannya, bukan uang pribadi, tapi uang pribadinya aguan. Mestinya Presiden Prabowo langsung pecat ini Marwarar. Masalahnya tanah rakyat yang dibeli 30.000 per meter nggak diomongin malah. Masalah penghuni WNA Cina juga nggak dibahas. Masalahnya lautnya yang dijaga dari para nelayan juga nggak dibahas juga nggak kan enggak.
Evaluasi yang diinstruksikan Presiden tetap harus dilakukan. Ya. Kita kasih apresiasi lah buat siapa dari Golkar itu yang menyebutkan akan segera mengevaluasi. Nusron Wahid. Isunya Ara dikasih rumah 100 meter di Teku Umar. Dia kerja di PIK, kata Pandana Baban. Iya, jangan kaget. Ara bisa sekaya itu. Tadi kita udah dengarkan ya bagaimana ucapan Pandana Baban. Makanya buat dia, kalaupun uang di pribadi dia 8 miliar, ya barangkali harta dia sudah 8 triliun. 8 miliar cetek gitu. Hasil bekerja dengan aguan, mungkin ya. Si pejabat yang berani pasang 8 miliar buat tangkap Harun mendampingi pemodal bernama Aguan. Kira-kira benang merahnya kelihatan nggak sih?